Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman sekalian. Kesempatan kali ini kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan terkait isu dan kajian pendidikan kontemporer. Di sini kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya sendiri Ruslan Sidik, Mbak Afifah Putrian Nastiti, Mbak Erna Yuliana, Mbak Desta Handayani Mardani, Mbak Nuromah Khairunisa, Mbak Haya Antesa Rahma, Mbak Eva Nur Azizah, Mbak Rizky Kusuma Widianti, dan Mas Riyadi Wisnu Nugroho. Pokok bahasan yang akan kami sampaikan yaitu terkait tentang pendekatan wawasan pendidikan dunia, kajian pendidikan dasar dan menengah, kajian tentang guru dan pendidikan guru di negara berkembang, isu kebijakan pembiayaan pendidikan, isu kebijakan kampus merdeka, sustainable development. Yang pertama, pendekatan wawasan pendidikan dunia. Wawasan pendidikan yaitu segala sesuatu yang membahas mengenai segala hal yang berkaitan dengan pendidikan, mulai dari pendidikan, peserta didik, sistem pendidikan, dan bagaimana cara menciptakan pembelajaran yang ideal hingga studi komparasi pendidikan di dunia. Lalu pendidikan pada hakikatnya adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suatu suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, lalu masyarakat, bangsa, dan negara. Sehingga pendekatan wawasan pendidikan dunia ini merupakan suatu pendekatan yang digunakan untuk mengetahui segala hal yang berkaitan tentang pendidikan yang ada di dunia ini, yaitu terdapat pendidikan kultural, pendidikan historis, dan juga pendekatan sosiologis. Seperti yang telah kita ketahui bahwa proses pendidikan merupakan serangkaian kegiatan yang sifatnya menganalisis serta pengkajian secara ilmiah. Sehubungan dengan perkembangan studi komparatif pendidikan, terdapat 3 pendekatan yang digunakan sebagai objek kajian, yakni ada pendekatan kultural atau budaya, pendekatan historis atau sejarah, dan pendekatan sosiologis. Untuk yang pertama ada pendekatan kultural atau budaya. Pendekatan kultural adalah pendekatan yang digunakan dalam studi perbandingan pendidikan, di mana dalam menganalisa sistem pendidikan di negara yang diteliti menggunakan sudut pandang yang berasal dari faktor-faktor kebudayaan yang mempengaruhi perkembangan pendidikan di negara tersebut. Untuk yang kedua ada pendekatan historis atau sejarah. Pendekatan historis atau sejarah ini adalah pendekatan di mana dalam menganalisa sistem pendidikan di suatu negara menggunakan sudut pandang sejarah dari negara yang bersangkutan. Untuk yang ketiga ada pendekatan sosiologis. Pendekatan sosiologis berusaha memahami karakter sosial kemasyarakatan yang menjadi latar belakang tumbuh dan berkembangnya pendidikan di negara yang bersangkutan. Yang selanjutnya yaitu kajian mengenai pendidikan dasar dan menengah. Pendidikan dasar di Indonesia merupakan jenjang pendidikan terbawah dari sistem pendidikan nasional. Pendidikan dasar di Indonesia ini berlangsung selama 9 tahun, yaitu 6 tahun di sekolah dasar dan 3 tahun di sekolah menengah. Nah, hal itu sejalan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 6 Ayat 1 yang berbunyi, setiap warga negara yang berusia 7 sampai dengan 15 tahun wajib mengikuti pendidikan dasar. Pendidikan dasar di Indonesia diselenggarakan untuk mengembangkan sikap dan kemampuan serta memberikan pengetahuan dan keterampilan dasar yang diperlukan untuk hidup dalam masyarakat, serta untuk mempersiapkan peserta didik yang memenuhi persyaratan untuk mengikuti pendidikan tingkat menengah. Nah, adapun bentuk-bentuk satuan pendidikan jenjang pendidikan dasar yang ada di Indonesia terdiri dari yang pertama ada rumpun SD dan SMP,
yang terdiri dari SD dan SMP biasa, SD dan SMP kecil, serta SD dan SMP pamong. Kemudian yang kedua, rumpun SD dan SMP luar biasa. Yang ketiga, rumpun pendidikan luar sekolah yang terdiri dari program kelompok belajar paket A dan paket B, atau paket A untuk setingkat SD dan paket B untuk setingkat SMP. Dan yang keempat adalah rumpun sekolah keagamaan yang terdiri dari Madrasah Ibtidaiyah atau MI yang setara dengan SD dan juga Madrasah Sanawiyah atau MTS yang setara dengan SMP. Kemudian ada pendidikan menengah di Indonesia, yaitu pendidikan menengah merupakan pendidikan lanjutan dari pendidikan dasar dan diselenggarakan bagi lulusan pendidikan dasar atau lulusan SD dan SMP. Nah, jenjang pendidikan ini dilaksanakan umumnya selama 3 tahun dengan siswa yang biasanya berusia 15 sampai dengan 19 tahun. Adapun tujuan pendidikan tingkat satuan pendidikan menengah dirumuskan mengacu pada tujuan umum sebagai berikut, yaitu yang pertama, tujuan pendidikan menengah adalah untuk meningkatkan kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia, serta keterampilan untuk hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut. Dan yang kedua adalah tujuan pendidikan menengah kejuruan, untuk meningkatkan kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia, serta keterampilan untuk hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut sesuai dengan jurusannya atau kejuruannya. Nah, sedangkan berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah Pasal 2 Ayat 1 menyatakan bahwa tujuan pendidikan menengah untuk meningkatkan pengetahuan siswa untuk melanjutkan pendidikan pada jenjang yang lebih tinggi dan untuk mengembangkan diri sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan kesenian. Dan tujuan yang kedua yaitu meningkatkan kemampuan siswa sebagai anggota masyarakat dalam mengadakan hubungan timbal balik dengan lingkungan sosial, budaya, dan alam sekitarnya. Nah, di Indonesia sendiri pendidikan menengah terdiri dari 5 pendidikan, yaitu yang pertama pendidikan menengah umum yang merupakan pendidikan yang mengutamakan perluasan pengetahuan dan keterampilan peserta didik dengan pengkhususan yang diwujudkan pada tingkat-tingkat akhir masa pendidikan. Pendidikan menengah umum mengutamakan penyiapan siswa untuk melanjutkan pendidikan pada jenjang yang lebih tinggi, misalnya perkuliahan. Nah, yang termasuk dalam pendidikan menengah umum yaitu sekolah menengah atas atau SMA. Kemudian pendidikan yang kedua ada pendidikan menengah kejuruan yang mempersiapkan peserta didik untuk dapat bekerja pada bidang pekerjaan tertentu, misalnya pada bidang teknik, boga dan busana, perhotelan, administrasi dan akuntansi, serta yang lainnya. Nah, lembaga pendidikan yang termasuk pendidikan kejuruan ada SMK atau STM, kemudian SMTK, SMIP, SMIK, SMEA atau SMEA. Dan yang ketiga ada pendidikan menengah keagamaan yang mengutamakan pada penguasaan pengetahuan khusus siswa tentang ajaran agama yang bersangkutan, misalnya madrasah aliyah. Kemudian ada pendidikan menengah kedinasan, merupakan pendidikan pada jenjang pendidikan menengah yang mengutamakan peningkatan kemampuan dalam pelaksanaan tugas kedinasan bagi pegawai negeri atau calon pegawai negeri sipil. Kemudian yang kelima ada pendidikan menengah luar biasa yang khusus diselenggarakan untuk siswa yang menyandang kelainan fisik dan atau mental atau yang memiliki hambatan. Baik, yang selanjutnya ada kajian guru dan pendidikan guru di negara berkembang. Nah, negara berkembangnya adalah Indonesia. Menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2005, guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini, jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Nah, secara spesifik menjadi guru di negara berkembang akan menghadapi berbagai persoalan seperti sarana dan prasarana, kondisi politik yang tidak menentu, tingkat buta huruf, inflasi, kualitas pendidikan yang rendah secara umum, dan khususnya kualitas pendidikan guru di Indonesia sebagai salah satu negara berkembang juga mengalami permasalahan tersebut, khususnya permasalahan tentang kualitas pendidikan dan pelatihan guru untuk menjadikan guru seorang profesional.
Data UNESCO dalam Global Education Monitoring Report 2016 menunjukkan bahwa pendidikan di Indonesia menempati peringkat ke-10 dari 14 negara berkembang, sedangkan kualitas guru di Indonesia berada di peringkat 14 dari 14 negara berkembang atau peringkat terakhir. Termasuk memprihatinkan, karena pendidikan menjadi salah satu cara untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang kemudian meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan rakyat Indonesia khususnya. Menurut faktor yang dapat membuat seorang guru menjadi seorang guru yang efektif adalah mengetahui pokok mata pelajaran dan menguasai kemampuan mengajar. Untuk mengajar dengan efektif, guru tidak hanya harus mengetahui pokok mata pelajaran karena guru bukan ensiklopedia berjalan, melainkan mereka harus dapat menyampaikan pengetahuan mereka kepada siswa. Sehubungan dengan hal ini, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 menjelaskan tentang kompetensi yang harus dimiliki oleh guru. Di antaranya ada kompetensi pengetahuan, keterampilan, perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh guru atau dosen. Terdapat 4 kompetensi yang harus dimiliki guru. Nah, ada pedagogik, profesional, kompetensi kepribadian, dan sosial. 4 kompetensi tersebut harus merupakan tuntutan untuk dikuasai semaksimal mungkin oleh guru sehingga dapat mencapai tingkat guru yang profesional dan memperbaiki kualitas guru yang disebut sebagai salah satu aspek penting dalam pendidikan. Yang pertama ada kompetensi pedagogik. Kompetensi pedagogik adalah kemampuan pemahaman terhadap peserta didik, perancangan dan pelaksanaan pembelajaran, evaluasi hasil belajar, dan pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya. Kompetensi kepribadian adalah kemampuan personal yang mencerminkan kepribadian yang mantap, stabil, dewasa, arif, dan berwibawa, menjadi teladan bagi peserta didik dan berakhlak mulia. Kompetensi profesional adalah penguasaan materi pembelajaran secara luas dan mendalam, yang mencakup penguasaan materi kurikulum, mata pelajaran di sekolah, dan substansi keilmuan yang menaungi materinya, serta penguasaan terhadap struktur dan metodologi keilmuannya. Kompetensi sosial adalah kemampuan guru untuk berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan peserta didik, tenaga kependidikan, orang tua atau wali peserta didik, dan masyarakat sekitar. Selanjutnya, menurut Selvi dalam penelitiannya menyebut ada 3 kompetensi yang kurang dikuasai oleh guru, khususnya di Indonesia, yaitu kompetensi dalam mendesain pembelajaran, kompetensi melakukan penelitian, dan kompetensi dalam berbahasa Inggris. Kompetensi dalam merancang desain pembelajaran berhubungan dengan kompetensi pedagogi. Kurangnya penguasaan pedagogi akan terlihat pada pelaksanaan pengajaran yang monoton. Melakukan penelitian akan memperkaya kompetensi guru dan mengembangkan ilmu pengetahuan dalam konteks pelaksanaan proses belajar mengajar. Kemampuan untuk menguasai bahasa Inggris sangat penting menurut Leonard karena banyak literatur yang ditulis dalam bahasa Inggris dan sangat baik untuk dijadikan sebagai bahan untuk menunjang profesi guru baik dalam melakukan penelitian dan mendesain pembelajaran. Nah, menurut Slamanto 2014, profesionalisme guru dikaitkan dengan 3 faktor yang cukup penting, yaitu kompetensi, sertifikasi, dan tunjangan profesi. 3 faktor ini berpengaruh terhadap kualitas guru yang pada akhirnya mempengaruhi kualitas pendidikan. Faktor kompetensi dan sertifikasi berkaitan erat dengan program pendidikan dan pelatihan guru yang dikenal dengan program pengembangan profesional guru atau PPD atau Professional Development. Di Indonesia, profesionalisme guru dinilai masih rendah. Hal ini sejalan dengan pernyataan Slamanto 2014 tentang faktor-faktor penyebab rendahnya profesionalisme guru di Indonesia, antara lain yang pertama, masih banyak guru yang tidak menekuni profesinya. Hal ini kemungkinan disebabkan oleh masih rendahnya gaji guru, khususnya guru honorer. Yang kedua, adanya institusi pencetak guru yang kurang memperhatikan bagaimana output yang akan dihasilkan, sehingga sistem pendidikan yang diselenggarakan selama pendidikan guru berlangsung tidak mencapai hasil yang maksimal. Yang ketiga, kurangnya motivasi guru dalam mengembangkan kualitas dirinya. Selain faktor-faktor tersebut, Slamanto memaparkan hasil penelitian Konsorsium Ilmu Pendidikan yang menunjukkan bahwa 40% guru SMP dan 33% guru SMA mengajar bidang studi di luar keahliannya.
Hal ini tentu akan berpengaruh pada proses belajar mengajar yang diampu oleh guru tersebut. Nah, di Indonesia sendiri ada beberapa program selain PPG untuk meningkatkan kualitas guru dan memperbaiki profesionalisme. Antara lain yang pertama, menyelenggarakan program pengembangan profesionalisme guru yang efektif. Nah, di sini tuh pengembangan profesional yang efektif akan berdampak pada perbaikan praktek pengajaran yang dilakukan guru yang akan berdampak juga pada siswa dalam bentuk capaian hasil belajar. Nah, yang kedua ada melibatkan guru dalam program pengembangan profesionalisme. Nah, program pengembangan profesional harus melibatkan guru dan memperhatikan kebutuhan setiap guru yang tentunya berbeda. Pelatihan-pelatihan untuk mengembangkan profesionalisme sebaiknya tidak hanya didasarkan pada meningkatkan kualitas guru semata, tapi memperhatikan guru sebagai pihak yang terlibat dan berperan aktif di dalamnya. Nah, yang ketiga ada peningkatan kompetensi guru melalui program sertifikasi guru. Sertifikasi pendidik merupakan salah satu cara yang ditetapkan pemerintah untuk meningkatkan kualitas guru melalui peningkatan kompetensi yang disertai pemberian tunjangan. Sertifikasi pendidik atau guru dalam jabatan akan dilaksanakan dalam bentuk penilaian portofolio. Yang keempat, mendorong guru untuk aktif dalam kegiatan ilmiah. Terdapat banyak forum-forum ilmiah yang mengundang guru dan dosen untuk mempresentasikan hasil penelitian maupun makalah konseptual. Sehingga dalam forum semacam ini, guru dapat berbagi dan memperoleh ide-ide baru dalam menyelenggarakan pembelajaran yang berkualitas. Yang kelima, ada pelatihan untuk meningkatkan keterampilan bahasa Inggris. Keterampilan berbahasa Inggris akan mendukung kiprah guru dalam kegiatan ilmiah yang bersifat internasional, seperti misalnya konferensi dan seminar internasional dengan narasumber dan materi yang disampaikan dalam bahasa Inggris. Saat ini juga banyak webinar bermutu baik meningkatkan kualitas guru seperti yang diselenggarakan oleh Cambridge dan British Council. Oke, untuk selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai isu kebijakan pembiayaan pendidikan. Salah satu kritikal isu adalah apakah biaya pendidikan yang telah diatur dalam UUD 1945 dan telah diperjelas lagi dalam UU nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional yang telah dilonggarkan dalam APBN dan APBD 20% untuk membiayai pendidikan sudah dapat sasaran. Dalam sebuah jurnal yang ditulis yaitu dalam Armida mengatakan bahwa model pembiayaan pendidikan memiliki dua sisi, yaitu sisi pengalokasian dan sisi penghasilan. Seperti yang dikatakan oleh John S. Morpeth, pada dasarnya pembiayaan diklasifikasikan menjadi dua model, yaitu Vanguard model dan Ecolegion model. Sistem pembiayaan pendidikan di Indonesia dipengaruhi oleh kebijakan pemerintah. Kita mengenal dua sistem yang sentralisasi dan desentralisasi. Biaya pendidikan di Indonesia memang tidak pernah murah, begitulah realitasnya dalam sejarah pendidikan di Indonesia. Hal ini dibandingkan dengan pendapatan rata-rata masyarakat yang lebih kecil dibanding kebutuhannya. Pembahasan berikutnya yakni mengenai kebijakan Kampus Merdeka. Kampus Merdeka merupakan wujud pembelajaran di perguruan tinggi yang otonom dan fleksibel sehingga tercipta kultur belajar yang inovatif, tidak mengekang, dan sesuai dengan kebutuhan mahasiswa. Kampus Merdeka diharapkan dapat memberikan pengalaman kontekstual lapangan yang akan meningkatkan kompetensi mahasiswa secara utuh, siap kerja, atau menciptakan lapangan kerja baru. Tujuan dari kebijakan MBKM atau Merdeka Belajar Kampus Merdeka adalah untuk meningkatkan kompetensi lulusan, baik soft skill maupun hard skill, agar lebih siap dan relevan dengan kebutuhan zaman. Menyiapkan lulusan sebagai pemimpin masa depan bangsa yang unggul dan berkepribadian. Program-program experiential learning dengan jalur yang fleksibel diharapkan akan dapat memfasilitasi mahasiswa dalam mengembangkan potensinya sesuai dengan passion dan bakatnya. Akan tetapi, kebijakan baru ini tentunya menuai berbagai macam pro dan kontra dari berbagai pihak. Kebijakan yang menurut Mendikbud Nadiem Makarim dapat melepaskan belenggu kampus agar lebih mudah bergerak, justru dianggap memperkuat komersialisasi pendidikan.
Dengan kebijakan tersebut, fokus pendidikan bukan lagi pada peningkatan kualitas keilmuan, akan tetapi semacam akan mencetak tenaga siap kerja. Selain itu, terkait pada kebebasan mahasiswa untuk mengambil satuan kredit semester atau SKS di luar prodinya, justru dianggap akan membuat mahasiswa bimbang mengenai arah jalur studinya dan tidak mendalami bidang studi yang diambil. Selain itu, dalam penerapan kebijakan ini tentu akan ditemui berbagai tantangan. Salah satunya yakni terkait mekanisme kolaborasi perguruan tinggi dan prodi dengan pihak luar, baik itu seperti perusahaan jasa, industri, masyarakat, perguruan tinggi lain, dan instansi pemerintah maupun swasta, memunculkan kebingungan dalam mekanismenya. Tanpa adanya mekanisme yang jelas serta visi misi bersama antara Kemendikbud dengan kementerian lainnya, kebijakan ini dirasa hanya bagus secara aturan tetapi memunculkan masalah pada penerapan atau implementasinya. Pada dasarnya, pergantian kebijakan seharusnya memang memperbaiki kebijakan yang tidak lagi relevan maupun sebagai penyempurna kebijakan yang belum sepenuhnya selaras dengan keadaan yang terjadi. Akan tetapi, konsep Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka ini pada dasarnya memang sudah cukup baik, hanya saja dalam penerapannya tidak mudah untuk diterapkan secara sempurna. Maka diperlukan adanya kerjasama baik itu antara pihak kementerian, perguruan tinggi, industri, dan semua pihak terkait, serta diperlukan sosialisasi yang mendalam terkait dengan penerapan konsep Kampus Merdeka ini, baik kepada para dosen maupun kepada seluruh masyarakat, supaya nantinya dapat mencapai tujuan dengan efektif. Kemudian selanjutnya Sustainability Development. Menurut World Commission on Environmental Development 1987, pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development adalah pembangunan yang berusaha memenuhi kebutuhan hari ini tanpa mengurangi kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhannya. Selain itu dapat disimpulkan bahwa pembangunan berkelanjutan adalah pembangunan yang menitik beratkan pada pemenuhan kebutuhan manusia untuk generasi sekarang maupun yang akan datang melalui pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana, efisien, dan memperhatikan pemanfaatannya. Selanjutnya adalah prinsip pembangunan berkelanjutan, diantaranya yaitu pemerataan dan keadilan sosial, menghargai keanekaragaman alam cipta suci, prinsip integratif, perspektif jangka panjang, prinsip universality yang mendorong penerapan di semua negara atau wilayah, serta prinsip no one left behind yang menjamin bahwa pelaksanaan pembangunan berkelanjutan harus memberi manfaat dan pelaksanaannya melibatkan semua pemangku kepentingan. Adapun kesepakatan nasional dan rencana tidak pemerintah Indonesia dalam pembangunan berkelanjutan, yaitu penegasan komitmen bagi pelaksanaan dan pencapaian pembangunan berkelanjutan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan komitmen global, keseimbangan proporsional yang saling terikat dan memperkuat dari 3 pilar pembangunan berkelanjutan, pengendalian kemiskinan, perubahan pola produksi dan konsumsi, serta pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan yang berkelanjutan, peningkatan kemandirian nasional, penegasan bahwa keanekaragaman sumber daya alam dan budaya sebagai modal pembangunan dan perkat bangsa, perlunya melanjutkan proses reformasi sebagai prasyarat dalam mewujudkan tujuan pembangunan berkelanjutan, penyelenggaraan tata pemerintah yang baik, pencapaian rencana pelaksanaan pembangunan berkelanjutan bagi seluruh masyarakat, khususnya kelompok perempuan, anak-anak, dan kaum rentan, perwujudan sumber daya manusia terdidik untuk dapat memahami dan melaksanakan pembangunan berkelanjutan, serta penggabungan prinsip pembangunan berkelanjutan ke dalam strategi dan program pembangunan nasional. Sustainable Development memiliki 17 tujuan. Yang pertama, mengakhiri segala bentuk kemiskinan dimanapun. Tujuan ini menyerukan kepada semua orang, terutama rakyat miskin, untuk mendapatkan hak yang sama dan memiliki sumber daya yang produktif serta akses layanan mendasar. Yang kedua, menghilangkan kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan gizi yang baik, serta meningkatkan pertanian berkelanjutan. Yang ketiga,
menjamin kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan seluruh penduduk semua usia. Yang keempat, menjamin kualitas pendidikan yang inklusif dan merata, serta meningkatkan kesempatan belajar sepanjang hayat untuk semua. Dalam mencapai tujuan ini, ditetapkan beberapa hal yang mendukung ketercapaian tujuan ini. Di antaranya, menjamin akses terhadap pengasuhan anak usia dini, pendidikan dasar dan menengah, serta pendidikan kejuruan termasuk universitas yang terjangkau dan berkualitas, menghilangkan disparitas gender dalam pendidikan, membangun dan meningkatkan fasilitas pendidikan yang ramah anak, dan meningkatkan jumlah guru yang berkualitas. Mutu pendidikan di Pulau Jawa sudah sangat baik. Ini ditunjang dengan kualitas pengajar yang berkualitas, sarana prasarana pendidikan yang memadai, serta keterbukaan akses informasi. Oleh sebab itu, banyak mahasiswa dari Indonesia Timur memilih menuntut ilmu di Pulau Jawa. Hal ini dibuktikan dengan contoh konkret, hampir universitas yang masuk dalam 10 besar PTN unggulan berada di Pulau Jawa versi beberapa portal media. Masih banyak daerah-daerah di Indonesia Timur yang belum menerima pendidikan yang layak. Masalah pendidikan ini kerap kali terhambat oleh beberapa faktor sehingga sulit untuk mewujudkan pelayanan pendidikan di daerah tertinggal. Selain sarana dan prasarana yang kurang dan belum memadai, kualitas dari guru dan tenaga pengajar juga dirasa masih belum kompeten. Kondisi pendidikan di Indonesia Timur memprihatinkan. Banyak anak-anak yang putus sekolah. Selain itu, kawasan Indonesia Timur juga masih memiliki angka buta huruf yang tinggi. Berdasarkan survei Sosial Ekonomi Nasional Badan Pusat Statistik tahun 2020, presentasi dengan jumlah buta aksara di Indonesia yang termasuk tinggi, di antaranya Provinsi Papua dengan 22,3%, Sulawesi Barat dengan 4,46%, Nusa Tenggara Timur dengan 4,24%, dan Sulawesi Selatan dengan 4,11%. Melihat fakta-fakta di atas, tujuan Sustainable Development yang menjamin pendidikan yang inklusif dan berkualitas tentu saja belum dapat terrealisasikan. Hal ini dapat dilihat dari kualitas pendidikan di wilayah Indonesia Timur yang masih tertinggal jika dibandingkan dengan wilayah Indonesia seperti Jawa. Dibutuhkan penanganan dari pemerintah dan semua pihak untuk bisa mengatasi permasalahan ketertinggalan pendidikan di wilayah Indonesia bagian timur ini. Pendidikan juga harus seimbang agar tercipta dan tercapainya tujuan dari Sustainable Development di bidang pendidikan ini. Yang keenam, menjamin ketersediaan serta pengelolaan air bersih dan sanitasi yang berkelanjutan untuk semua. Yang ketujuh, menjamin akses energi yang terjangkau, andal, berkelanjutan, dan modern untuk semua. Kelanjutan. Yang kedelapan, meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, kesempatan kerja yang produktif dan menyeluruh, dan pekerjaan yang layak untuk semua. Yang kesembilan, membangun infrastruktur yang tangguh, meningkatkan industri inklusif dan berkelanjutan, serta mendorong inovasi. Yang kesepuluh, mengurangi kesenjangan intra dan antar negara. Yang kesebelas, menjadikan kota dan pemukiman inklusif, aman, tangguh, dan berkelanjutan. Yang ke-12, menjamin pola produksi dan konsumsi yang berkelanjutan. Ke-13, mengambil tindakan cepat dan mengatasi perubahan iklim dan dampaknya. Yang ke-14, melestarikan dan memanfaatkan secara berkelanjutan sumber daya kedaulatan dan samudera untuk pembangunan berkelanjutan. Yang ke-15, melindungi, merestorasi dan meningkatkan pemanfaatan berkelanjutan ekosistem daratan.
Dan yang ke-17, yang terakhir, menguatkan sarana pelaksanaan dan merevitalisasi kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan. Terima kasih atas perhatiannya teman-teman. Mungkin cukup sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.